Saudara, yang namanya malam 10 itu ada 10. Andai ini malam tanggal 1 besok, maka saudara gitu. Itu kita kalau puasa siangnya dikasih ganjaran ibadah setahun yang nggak ada Dzulhijjah. Ganjaran puasa tuh dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa malamnya kalau kita ibadah dikasih ganjaran kayak orang dapetin Lailatul Qadar. Ibadah diisi, jangan nggak diisi. Ini hari-hari mulia diisi, jangan enggak berkah. Kalau saudara baca Ratibul Haddad, saudara baca Ratib aja udah cukup. Barkahnya ampak-ampakan. Asal di malam ini nih, artinya di tanggal di 10 pertama Dzulhijjah tuh baca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 baca, 100. Subhanallah wa bihamdihi alhamdulillah wa la ilaha illallah 100. Dicicil enggak apa yang bisa di semalam. Totalnya nanti 1000 tuh sampai berapa? Begitu. Subhanallah bihamdihi semua 100. Apalagi itu Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim 100. Selawat Allahumma sholli 'ala Muhammad Allahumma sholli 100. Wis mau model kayak apa yang bikin puyeng kita dalam usaha? Enggak ada yang enggak beres sama Allah. Beres. Siapa yang usahanya kayaknya enggak gerak banget, jalan semua amalan biar kita barokah. Syukur-syukur siangnya puasa bagus, amalin. Kalaulah saudara pengen ibadah malamnya biar dapetin ganjaran yang sama dengan Lailatul Qadar tuh, wis sholat hajat aja saudara tiap malam. Berarti besok aja lah malam Selasa. Jangan tinggal doa Idul Adha 4 rakaat 1 salam, berarti tasawufnya sekali. Rakaat 1 baca Fatihah qul 10, rakaat 2 baca Fatihah qul 20, rakaat ketiga baca Fatihah qul 30, rakaat keempat baca qul 40. Bisa dan dikir, minta mau apa Allah kasih. Begitu. Tapi sampai malam takbir itu ibadah. Sebab ma min yaumin al-amalus salih ahabbu ila ta'ala min hadhil ayyam. Kata Rasulullah, tidak ada hari yang amal saleh paling didemenin sama Allah selain daripada 10 pertama Dzulhijjah. Bagi kita yang enggak haji kayak begitu, gede ganjaran, gede ganjaran besar, maka amali. Ini nih hari-hari yang ada, ini yang paling pokok bagi kita, sehingga kita dapat ganjaran besar di mata Allah. Dari kami mohon maaf bila dalam kajian-kajian ini di Darul Ma'wal ada hal yang kurang berkenan, apa uraian kurang bisa dipahami, paparan yang sulit dicerna, atau adab-adab kami barangkali kesinggung Bapak dan Ibu dengan uraian yang kami sampaikan, padahal tidak ada niat nyinggung begitu, tapi merasa ke bawah omongan itu dan merasa tersakiti, kami mohon juga dibukakan pintu maaf oleh Bapak dan Ibu. Begitu kami sudahi kajian ini begitu, dan sampai kepada yang tidak ngaji barangkali teman-temannya malam hari ini. Ini terakhir ngaji. Begitu. Maka nasib. Ini tadi terkait hukum potong kuku itu bagi yang korban. Kalau kita mau murban, tapi bukan jadi panitia baru nggak murban. Kita mau murban, udah beli kambingnya gitu, bukan belum beli, baru mau sampai lihat kata baru mau aja. Gitu. Siap kita udah beli hewannya,
Begitu. Sejak saat itu makruh potong kuku, makruh potong rambut, makruh apa yang namanya pelanggarannya, bekam, donor darah. Jangan sampai pemotongan hewan kita. Makruh aja, boleh-boleh aja, cuman kurang bagus. Kalau pengen banyak berkah, jangan buang darah, jangan motong kuku, jangan motong rambut, sampai kurbannya dipotong, baru silakan potong. Kayak balik, sama aja. Baik, kalau mau akikah, jangan dipotong rambutnya, kukunya sebelum diakikahnya, dipotong kambing. Tuh begitu, potong. Kalau saudara merasa nggak mampu akikah buat bayi, karena biaya rumah sakit aja BPKB pakai sekolah, belum TK sekolah, begitu. Ini bingung, paling nggak potong ayam, buat potongnya, jangan telur, ayam yang hidup, begitu. Mau cukuran, buat kambing, ayam, niatin aja, nggak apa-apa, ntar mampu. Maksud saya biar bagus. Itu aja bagi yang mau merubah. Begitu. Pesan kami, kalau bapak-bapak ini adalah mau merubah, maka jangan kudu diminta oleh panitia. Tanya sama dia kalau merubah, karena kita pengen masuk surga, pengen benar ibadah kita. Maka tanya berapa upah motongnya, berapa buat plastiknya. Jangan sampai kita tidak benar ngasih kambing malah diminta sama panitia atau ngasih sapi, maka kita istighfar, astagfirullah, gua udah bagi sapi, masih juga gua dimintain duit. Emang dasar lu di panitia, duit dulu begitu? Bukan, sadar, kasih berapa. Kalau umpamanya kambing, sapi kali aja 7, berapa? Begitu. Ini upahnya, ngulitinnya, ini buat beli plastik, kasih. Jangan sampai kemudian kita nggak ngasih. Kalau kita nggak ngasih duit buat upah motor, nanti palanya jadi upah. Kalau palanya jadi upah, saudara nanti naik kambing nggak ada palanya, nyemplung. Upahnya jangan diminta, tanya. Yo, upahnya umpamanya 100.000, lebihin nggak apa-apa, ganjaran begitu. Karena kita yang masuk surga. Kedua, tanya buat plastiknya berapa. Jangan sampai plastiknya dari kulit yang ada. Nanti kita naik kambing, orang ada kulitnya. Begitu, kasih upah, kasih. Karena yang masuk surga kita. Panitia itu ngebantu kita, nolongin kita yang pengen masuk surga. Jangan yang nolongin dibebanin, dipusingin sama kita. Udah nolongin aja udah bagus. Kita kudu cakep. Ini akhlak Islam yang harus dijalani. Jangan hanya berapa. Begitu, umumnya kan beda-beda. Ini akhlak Islam. Kalau kita merubah, dan saya berpesan juga, bila bapak-bapak dan ibu-ibu ini termasuk orang yang berlebih hartanya, artinya banyak begitu hartanya, saya berharap kalau merubah tuh, mamanya sapi, jangan betul sapi sendiri, sapi kalau bapak duitnya banyak, sapi sendiri. Tahun ini kita, tahun depan ini kita sendiri. Petunjuk itu namanya kapasitas maksimal. Jadi mendingan bapak naik Pajero sendiri daripada angkot betujuh sendiri biar dagang kalau duitnya banyak. Jadi 7 itu namanya kapasitas maksimal. Kalau bapak cuma belum punya anak karena keluarga muda,
suami istri duit banyak, udah suami istri berdua, nggak usah nyari 5 lagi. Jangan sampai kita punya mobil Avanza, kata dealer Toyota, ini muatnya 6, depan 2, tengah 2, belakang 2. Jadi kalau sendiri kurang 5 nih, bukan begitu. Itu kapasitas maksimal. Kalau bisa saudara sendiri, itu paling tingginya ganda. Kalau bisa sendiri, saya berharap saudara duitnya banyak. Begitu. Jadi biar bagus sendiri. Banyak kawan-kawan majelis ini dari dulu sendiri lakinya, diri atau besok ini atau besok anak diri. Jadi kalau bisa, kalau saudara korbannya adalah sapi tapi betuju, saudara ngomongnya harus benar. Biar kita nggak salah, nggak bohong di mata agama. Jangan sampai saudara ditanya, Pak, iya, korban apa? Alhamdulillah korban sapi. Bohong, dosa ngomong gitu. Padahal sepertujuhnya orang ngasih duit aja, ada 7,5 atau 5 juta begitu. Bilang aja yang jujur, Bang, korban apa tadi? 1/7 sapi. Waduh, belum ada seekor-ekoran, kata si miskin. Kan begitu 1/7. Jangan saya korban sapi. Kagak. Orang Anda 1/7, pala aja belum ada. 1/7. Kalau saudara 1/7. Kalau saudara ngomong, alhamdulillah korban sapi, mananya untuk sendiri. Baru saudara ngomongnya begitu. Biar benar mulut kita. Kita harus korban apa? Saya 1/7 sapi. Waduh, belum ada sebaiknya. Begitu orang miskin juga. Jangan si Udin, Bang Udin, korban apa? Sapi. Kalau si miskin 1 ekor dari rumah orang. Tanya lagi si Mama, Bang Mama, korban apa? Sapi yang ambil 2 ekor. Kalau si miskin, sampai orang ditanya, Bang, korban apa? Begitu sapi 6 ekor. Dan tentu aja ditanya tuh, si muda, enggak, korban apa? Alhamdulillah sapi tahun ini 7 ekor, pasti kagak ada 1. Ini namanya bohong. Dan saudara jangan kerjakan kayak model itu. Jujur, saya korban 1/7 sapi. Bahasanya itu benar. Benar. Kalau saudara ngomong saya korban sapi untuk sendiri, kayak kambing. Saya korban kambing, mananya untuk sendiri. Saudara harus jujur 1/7 sapi. Jangan kita korban, tapi sudah terus gara-gara bohong itu lebih gede dosanya dibanding ganjaran korban yang nggak ketutup. Jujur aja 1/7 sapi. Kalau lebih begitu, udah baik. Oh iya Pak, ini kayaknya karena ngaji terakhir kayaknya. Kalau beli hewan kurban 20 iya. Oh enggak apa-apa, boleh aja. Tapi di satu Idul Adha-nya lah baru bakal ada ajaran kurban. Karena waktu itu bukan beli kurban, beli sapi namanya, atau beli kambing. Walaupun begitu, bukannya rencananya barangkali, rencananya buat kurban. Karena niat itu kudu bareng dengan pemotongan masalah, baru niat kan. Rencana itu enggak apa, boleh. Enggak boleh potongnya itu saat Idul Adha tanggal 1. Larangan itu ada. Gitu. Kata nabinya, idza dakhala al-ushrul awwal min Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhiya falyuqaddim al-fal hatta yuqaddim. Bila telah masuk Dzulhijjah dan pengen kurban, jangan potong. Udah masuk Dzulhijjah. Kalau 2 bulan lalu belum Dzulhijjah, enggak. Nanti kalau kuku nggak dipotong bisa panjang 2 meter. Begitu. Agama tuh nggak bikin susah amal kita. Jangan lebih demikian. Iya baik dah, boleh. Iya siap. Jam 10 juga boleh.
Jadi begini, Muslim yang baik itu adalah Muslim yang mengerti adab-adab Islam. Bila kemudian kita sakit, yang nengok kira-kira orang kampung apa tetangga kan? Hah? Tetangga. Kalau ada yang meninggal dari keluarga kita, yang takziah kira-kira orang kampung apa tetangga? Jangan sampai susah tetangga pas seneng kita orang jauh. Ini namanya adabnya enggak. Maka kalau tinggal di sini ngorban dari sini. Tapi karena kita punya kampung halaman, kasih lagi satu di kampung halaman. Itu saya begitu setiap tahun. Saya taruh di sana begitu, tapi tidak pernah tidak mesti ngorban dulu. Normal itu kasihan kadang orang minta enggak apa-apa. Tapi jangan kita kata di Jakarta ini korban apa masalah banyak. Kalau di kampung dikit, begitu. Sebetulnya bukan nambah, dikit juga di Jakarta itu kurban itu nggak banyak, tapi banyak Muslim yang ngerti agama, sehingga dia banyak kurban. Nggak kayak kita di kampung yang kadang kurang paham pada agama. Dikata kurban kayak haji, kurban kayak haji. Haji itu wajibnya berapa kali? Berapa? Sekali dalam seumur hidup. Ada orang kurban dikata haji, ditanya, Bang Udin, iya ada apa? Kurban enggak? Gua pemuda tahun lalu, pemuda, lu sih baru insaf, begitu kata dia. Ada nggak yang kayak begitu? Salah. Yang model begini nih boleh kerja di rumah saya, biar benar akhlak hati. Berapa minta gajinya? Ya UMR baik, itu kasih 5 juta. Bulan besok nggak saya gaji, udah bulan lalu. Kata saya, lagi begitu juga. Kurban lain. Aman ya saya, anak saya yang kecil aja. Itu mungkin ya, bukan ria-riaan, ini karena neraki dia. Itu bisa dia udah 3 kali. Begitu muter aja saya teman. Mana yang diterima terserah Allah. Tahun ini kita, tahun besok ini, tahun besok ini, tahun lagi. Entah begitu mulu. Jangan sampai kurban kayak haji seumur hidup sekali. Ini tidak benar. Yang kayak begini kalau kerja di rumah bapak kasih gaji sebulan aja. Begitu. Bulan besok jangan kasih gaji, udah bulan lalu. Begitu. Jadi kita tahun lalu syukurnya motongnya tahun lalu. Tahun ini syukur tahun ini. Begitu. Dan yang disuruh kurban itu bukan orang yang duitnya berlimpah banyak, bukan. Karena niat hati. Saya kasih contoh. Rokok Sampurna itu sebungkus berapa ya? Hah? Ini bukan merokok. Ini merokok adalah 30.000. Itu Sampurna itu sebungkus 30.000. Kalau seharinya sebungkus. Kalau 2 bungkus berarti 60. Tapi sebungkus saja ada 30.000 kali sebulan 30 hari berapa? Berapa? 900 kali 10 bulan berapa tuh? 9 juta kali itu 2 bulan lagi 1,8. Apakah mau 11 juta? 10 juta 800 ya kan? Itu 10 juta 800 itu dapat kambing kan kira-kira? Berapa? Ya. Minimal 2 daya. Baik, jadi tahun besok ngerokok Sampurnanya dibuang setengah bungkus, akungin. Itu di Jakarta banyak korban karena begitu. Dia pintar begitu, kayak begitu. Jadi kita naruh seperak. Bisa. Untuk korban nggak usah nunggu Idul Adha, nggak usah. Kayak begitu bisa, murah. Begitu murah. Jangan nanti ada belinya haram ulama tusukan. Ini udah benar namanya. Jangan.
Orang lebih tinggi ya. Udah ya, udah ya. Iya baik. Kalau udah kita baca Fatihah, keluarga besar Darul Ma'wa, maka Allah beri kesyukuran, bisa ziarah ke Rasulullah, ziarah ke Baitullah, berkali-kali bersama keluarga tercinta sebelum wafatnya. Nabi Al-Fatihah. Kedua, kita baca Fatihah, ada yang nyediain makan malam hari. Jadi jangan pulang, tapi makan dulu. Jadi makan dulu. Tapi tanya lagi nanti. Jadi kita di rumah sama bininya, udah makan malam, ngaji aja lagi. Takut kalau masa depan nggak ada ngaji, nggak ada makan. Jadi kita baca Fatihah, buat yang nyediain makan, yang masakin, yang ngasih uangnya, yang nyajiin semuanya. Moga Allah kabul hajat, diberi rezeki yang luas, yang berkah, dilancarkan dosa dan ikhtiarnya, mengamalkan ajaran Nabi, man amam musliman tadi itu. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran seperti apa yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang soleh, yang menjadikan makan kepada orang-orang yang mau duduk di majelis ilmu. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah yang beliau niatkan semuanya. Kubur mereka menjadi raudhah min riyadhil jannah. Amin. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'aana wa jami' amalina ta'min taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam ala khairil Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillah.